Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ilmu pengetahuan sosial kelas 7 tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan peserta didik setelah mempelajari tentang potensi sumber daya hutan dan tambang, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya hutan dan tambang yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Menurut Kemenhun tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk Indonesia adalah sebagai sumber kayu. Jenis-jenis kayu dan persebarannya. Yang pertama, kayu kruing, ranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Potensi yang kedua yaitu sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang. Ada beberapa bahan tambang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Bahan tambang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Bahan tambang mineral, logam. 2. Bahan tambang bukan logam. Nomor 3. Bahan tambang sumber tenaga atau energi. Yang pertama, sumber daya tambang mineral logam. Yang dimaksud dengan sumber daya tambang mineral logam adalah bahan tambang yang berwujud. Contoh, pasir besi, nikel, emas, tambang, timah, dan biji bausit. Bausit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bausit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bausit yang cukup besar dengan potensi produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bausit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bausit tambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, Singkawang. Yang kedua, pasir besi terdiri atas mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam seperti kuarsa, kalsit, feldspar, amfibol, piraksen, biotit, dan turmalin. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Contohnya batu kapur, belerang, pasir,
kaloin, asbes, mika, tanah dan intan. Yang ketiga, bahan tambang sumber tenaga atau energi. Merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar. Contohnya minyak dan batu bara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Guna mendapatkan minyak bumi, harus dilakukan pengeboran ke dalam bumi. Setelah itu akan diperoleh minyak mentah dan bercampur dengan lumpur. Setelah dilakukan penyulingan, barulah didapatkan minyak bumi. Seperti tabel penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia, yaitu ada di Kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Batu bara adalah batuan sedimen yang berbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Seperti contoh batu bara yang ada di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.